Saat ini ada lebih dari 100 negara sedang bereksperimen dengan teknologi mata uang digital bank sentral atau yang lebih kita kenal dengan istilah CBDC. Dalam sebuah forum ekonomi dunia, ada sebuah lobby-lobby yang terjadi di luar pemerintahan, khususnya antara pelaku bisnis dan juga politikus. Forum ekonomi dunia ini juga telah merilis postingan blog yang memaparkan potensi keuntungan dan kerugian dari CBDC. Menariknya, mereka mengawali postingan dengan pernyataan bahwa uang itu bukan lagi kertas dan koin. Ini semakin digital dan semakin banyak bank sentral mempertimbangkan untuk menerbitkan mata uang digital mereka sendiri. Dari kalimat awalnya saja, kalau saya sudah berpikir bahwa postingan ini intinya itu akan lebih pro dengan CBDC. Dan benar saja, setelah dibaca, sebagian besar postingannya itu tentang manfaat CBDC. Buat kamu yang mau baca postingan lengkapnya, saya taruh linknya di kolom deskripsi di bawah ya. Masih menurut forum yang sama, ada 3 manfaat utama CBDC. Yang pertama, CBDC dapat mengurangi kemiskinan. Yang kedua, CBDC dapat mengatasi kejahatan ekonomi. Dan yang ketiga, CBDC dapat memperkuat sistem keuangan. Lantas pertanyaannya sekarang, apa hubungannya dengan Ripple? Apakah harga XRP akan pump? Kita akan bahas itu sampai soal koin mana saja yang berpotensi menggarap proyek CBDC ke depannya. Menurut saya, ini ada hubungannya dengan Ripple. Sebab dilansir dari Cointelegraph, Ripple dipercaya akan segera mengungkapkan perkembangan positif dalam proyek CBDC. Hal ini bagus untuk harga XRP. Jika semua berjalan mulus, harga XRP bisa merangkak naik. Sebab permintaan akan koin XRP akan meningkat karena fungsi kegunaannya bertambah. XRP digunakan untuk membayar biaya transaksi yang diproses dengan Ripple dan setelahnya dihancurkan secara permanen. Pada 6 September 2022, salah satu influencer kripto di Twitter mengatakan bahwa Ripple berada di tengah-tengah beberapa program percontohan CBDC, termasuk satu di Bhutan dan yang lainnya di Palau. Kita bisa berasumsi kata beberapa di sini berarti itu tidak hanya satu. Oh iya, saya mau cerita dulu, kalau boleh jujur, saya itu sebenarnya kurang suka menjadikan crypto influencer ataupun influencer kripto gitu sebagai sumber informasi, sebab jatuhnya itu hanya akan jadi kayak rumor yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Untungnya, dalam hal ini ternyata ditanggapi langsung oleh penasihat senior Ripple, yaitu Welfare, yang menangani CBDC Eropa dan kemitraan global. Dia menanggapi di tweet yang sama, yang intinya akan ada lebih banyak pengumuman CBDC dalam beberapa minggu ke depan. Tapi memang jika kita sedikit ke belakang, pada tahun 2021 kemarin pada bulan September, Ripple Labs mengumumkan bahwa pihaknya bermitra dengan otoritas moneter kerajaan Bhutan untuk menguji cobakan CBDC di kerajaan Asia Tengah Selatan itu. Tujuannya untuk meningkatkan pembayaran lintas batas. Jadi seharusnya tweet crypto influencer yang tadi kita bahas ini bisa dijadikan sebagai bahan pijakan lah, atau bisa juga dibilang keakuratannya itu bisa dijaga. Kalau kita sedikit mundur lagi ke belakang, sebenarnya semenjak Maret 2021, Ripple memang menjadi semakin aktif dalam mengembangkan CBDC, terutama ketika mereka memulai private version untuk ledgernya. Di bulan November, masih di tahun 2021, mereka juga membentuk kemitraan dengan Republik Palau untuk membantu Pulau Pasifik dalam mengembangkan mata uang digital yang ramah lingkungannya sendiri. Meskipun proyek ini sebenarnya kalau saya bilang lebih mirip sebagai stablecoin yang didukung oleh USD daripada sebagai CBDC. Sedangkan pada bulan Juni kemarin, Ripple meluncurkan hackathon CBDC online pertamanya yang disebut Ripple CBDC Innovated. Ini adalah sebuah kompetisi yang dapat menarik 483 peserta dari berbagai kalangan untuk membangun aplikasi yang berfokus pada CBDC. Selain itu, tujuannya untuk meningkatkan interoperabilitas CBDC dan aset digital, kemudian dipermudah penggunanya untuk interaksi retail. Lebih tepatnya untuk mereka-mereka yang belum terlayani perbankan. Kemudian, baru minggu lalu juga, Ripple menjadi peserta awal Technical Sandbox Program yang diperkasai oleh lembaga think tank digital, sebuah proyek berbasis di US. Proyek ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi konsekuensi teknis dan bisnis dari CBDC di Amerika Serikat. Kalau di Eropa, Ripple juga bergabung dengan sebuah platform Eropa Digital Euro Association sebagai mitra pendukung untuk bersama-sama mendorong pengembangan dan pertumbuhan CBDC juga. Ripple terlihat sangat sadar bahwa CBDC itu memiliki banyak manfaat,
Tiga di antaranya seperti yang tadi sudah kita sebutkan di awal video. Yang pertama yaitu CBDC dapat mengurangi kemiskinan, kedua CBDC dapat mengatasi kejahatan ekonomi, dan ketiga CBDC dapat memperkuat sistem keuangan. Dan jika kita lihat persiapan serta langkah-langkah yang diambil, terlihat tiga manfaat CBDC yang tadi kita sebutkan itu sudah disadari oleh Ripple, bahkan sebelum Forum Ekonomi Dunia ini dilaksanakan. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa memang benar Ripple masih punya beberapa masalah terutama dengan SEC karena dianggap sekuritas. Tetapi mereka tidak tinggal diam. Mereka terus bergerak dan kepercayaan dari instansi-instansi terkait juga tidak pudar. Ripple masih yang terdepan dalam hal potensi menggarap proyek CBDC. Tetapi ada beberapa alternatif lainnya juga yang harus diperhatikan. Contohnya seperti Algorand. Algorand itu juga salah satu proyek yang terlihat sangat serius menggarap sektor ini. Selain itu, orang-orang di belakang Algorand juga tidak bisa diremehkan. Mereka orang-orang hebat, terutama dalam hal matematika dan sains. Kemudian juga ada Stellar dengan token XLM-nya. Stellar cukup berpotensi untuk menggarap banyak proyek CBDC juga. Baik Algorand maupun Stellar sebenarnya sudah saya bahas di channel ini. Tetapi ke depan akan saya update juga. Jadi jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching.